Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan Anda ini. Ayo sing pada srekep sinau. Kali ini kita akan belajar tentang pendapatan nasional dan cara menghitungnya. Macam-macam pendapatan nasional menurut pendekatan nilai produksi ada 6. Yang pertama, produk domestik bruto atau sering kita kenal dengan produk PDB maksud saya, dan dikenal juga dengan istilah GDP, yaitu total nilai barang dan jasa yang dihasilkan warga negara asli. Kalau kita bicara soal Indonesia, maka berarti warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) di dalam negeri selama 1 tahun. Yang kedua, produk nasional bruto atau PNB, biasa juga dikenal dengan GNP, yaitu total nilai barang dan jasa yang dihasilkan warga negara WNI di dalam negeri dan di luar negeri. Rumusnya GNP sama dengan GDP plus produk WNI di luar negeri dikurangi dengan produk WNA di dalam negeri. Yang ketiga, produk nasional neto atau jika disingkat maka PNN, dan istilah lainnya adalah NNP, yaitu jumlah GNP dikurangi dengan penyusutan. Rumusnya NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Yang keempat adalah pendapatan nasional neto atau PNN, disingkat dengan NNI dalam istilah Inggrisnya, NNI, yaitu total pendapatan yang diterima masyarakat sebagai balas jasa faktor produksi selama 1 tahun setelah dikurangi pajak tidak langsung. Rumusnya NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima, pendapatan perseorangan, disingkat dengan PI, pendapatan yang dimiliki oleh setiap orang dalam masyarakat. Rumusnya PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi jumlahan asuransi ditambah jaminan sosial ditambah laba ditahan dan pajak perseroan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah pendapatan bebas atau DI, disposable income, pendapatan yang sudah siap untuk dibelanjakan oleh penerimanya dengan rumus DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Macam-macam pendapatan nasional menurut pendekatan nilai produksi ini saya bagi menjadi 2 di kotak hijau ini, meliputi produk domestik bruto, produk nasional bruto, dan produk nasional neto. Istilah-istilah itu sudah dituliskan di sini, sehingga dijelaskan di sebelah kiri nih ya. Produk domestik bruto, GDP, itu Gross Domestic Product. Padanan produk nasional bruto adalah GNP atau GNP, Gross National Product. Padanan produk nasional neto NNP, singkatan dari Net National Product. Ketiga-tiganya
ada cirinya nih di ujungnya ya. Ketiga-tiganya ada cirinya ini, produk. Ya, untuk mempermudah ingatan kita. Jadi yang kelompok hijau ini semuanya produk ya, rumusan produk. Kemudian yang warna biru ini adalah pendapatan ya, pendapatan. Sehingga kemudian kita ambil istilahnya dalam bahasa Inggris saja biar gampang, karena kalau tadi yang nomor 3 dengan nomor 4 menggunakan istilah Indonesia, produk nasional neto, pendapatan nasional neto, ini akan sama singkatannya PNN. Jadi sehingga saya ambil yang bahasa Inggris saja, NNP dan NNI ya. NNP net national product, sedangkan NNI itu net national income ya. Kemudian yang kelima itu pendapatan perseorangan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah personal income. Personal income ini rumusnya ya NNI ditambah transfer payment dikurangi asuransi jaminan sosial, laba ditahan, dan pajak perseroan. Kemudian di I yang terakhir itu DI, disposable income. Nah, kelompok yang biru ini ujungnya income. Jadi nanti kita akan mudah mengingatnya ya. Jadi GDP, GNP, NNP. Ya, kemudian NNI, PI, DI. Ya, terserah coba Anda mau menggunakan apa model ya untuk memudahkan ingatan ya. Saya hanya memberikan jalannya seperti ini saja dulu ya, produk, income. Selanjutnya, supaya kita bisa memahami lebih lanjut, kita akan latihan berikut ya, latihan soal. Contoh soalnya seperti berikut ini, kita lihat ya. Nah, diketahui sebuah negara memiliki data dalam miliar sebagai berikut. Nah, ini satuannya rupiah ya. Produk domestik bruto 312 miliar rupiah. Produk WNA di dalam negeri 52 miliar rupiah. Produk warga negara di luar negeri 20 miliar rupiah. Penyusutan dan pergantian modal 30 miliar rupiah. Pajak tidak langsung 44 miliar rupiah. Dana sosial 6 miliar rupiah. Laba ditahan 12 miliar rupiah. Pajak perseroan 24 miliar rupiah. Iuran asuransi 18 miliar rupiah. Transfer payment 16 miliar rupiah. Pajak langsung 8 miliar rupiah. Dan pertanyaannya adalah, berdasarkan data tersebut diminta kita menghitung pendapatan yang siap dibelanjakan, atau istilahnya adalah disposable income. Mari kita lihat cara menyelesaikannya. Begini menjawabnya. Yang pertama, kita ketahui GDP ya, 312. Nah, masih ingat? GDP itu berasal dari apa? Dia adalah berasal dari produk WNA di dalam negeri dan produk WN di dalam negeri ya. Ini produk WNA di dalam negeri dan produk WN di dalam negeri. Hasilnya ini ya, GDP. Kemudian bagaimana cara kita menghitung lanjutannya? Masih ingat? Tadi setelah GDP terusnya apa? GDP, GNP ya. Coba kita lihat GNP. Dari mana GNP dapatnya? Gross national produknya. Jangan lupa ya, GDP ditambah produk warga negara di luar negeri
baru dikurangi dengan produk WNA di dalam negeri. Hasilnya adalah GNP. Nah, produk warga negara di luar negeri dikurangi dengan produk WNA di dalam negeri, itu dikenal dengan pendapatan neto luar negeri. Ya, pendapatan neto luar negeri. Kita sudah tahu GDP-nya sudah, GNP-nya sudah terhitung 280 ya. 312 miliar ditambah 20 miliar itu 332 miliar dikurangi 52 miliar menjadi 280 miliar. Jadi GNP ya, Gross National Product-nya itu. Kemudian sebelum kita melanjutkan ke perhitungan berikutnya, perbedaan GDP dan GNP menghasilkan dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, jika GDP lebih besar dari GNP, GDP-nya lebih besar dari GNP, berarti negara tersebut adalah merupakan negara berkembang. Adapun jika GNP lebih besar dari GDP, itu tandanya negara sudah maju. Nih, lihat. Ini. Kemudian kita mengetahui penyusutan dan pergantian modalnya, mengurangi dari GNP, hasilnya adalah NNP, Net National Product. Kemudian jika dikurangi dengan pajak tidak langsung, hasilnya adalah Net National Income. Ya, Net National Income. Kemudian jika ditambah dengan transfer payment, dikurangi dengan dana sosial, laba ditahan, pajak perseroan, dan iuran asuransi, hasilnya menjadi pendapatan perseorangan atau PI, ya, personal income. Nah, personal income ini jika dikurangi dengan PPH atau pajak langsung, hasilnya merupakan disposable income, jadi pendapatan bebas yang sudah bisa dibelanjakan. Jadi pertanyaan soal ini, pertanyaannya ini, jawabannya ini. Nah, untuk memperlancar Anda belajar makin mahir, saya sajikan soal latihan berikut ini ya. Ini dia soalnya. Oke, soalnya saya analog saja ya, sama, soalnya sama, tinggal Anda melakukan latihan dan selanjutnya juga bisa mencari soal-soal lain ya, soal-soal lain. Begitu, terima kasih atas perhatian Anda. Jumpa kita hari ini hanya sampai di sini, ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.